Gua masih memuja film The Batman The Dark Knight. Gua masih percaya bahwa Heath Ledger sebagai Joker adalah salah satu penampilan terbaik dalam sejarah film superhero. Dan Christopher Nolan bikin sesuatu yang hampir mustahil. Film superhero yang terasa seperti drama kriminal kelas dunia. However, kalau lo tanya gua, film mana yang paling Batman? Yang Batman sesungguhnya? Gua nggak bisa jawab The Dark Knight lagi. Gua harus jawab The Batman 2022. Sutradara Matt Reeves, Batman Bruce Wayne diperankan Robert Pattinson. Dan di video ini gue mau buktiin kenapa. Bukan soal mana yang lebih bagus bagi film, ini soal akurasi. Ini soal seberapa dalam sebuah film benar-benar ngerti siapa Bruce Wayne dan apa yang seharusnya Batman lakukan. Karena ternyata selama ini banyak dari kita termasuk gue salah kaprah soal satu hal fundamental tentang Batman. Ini fakta yang sering dilupakan. Batman pertama kali muncul bukan di buku komik bernama Batman, dia muncul di Detective Comics number 27 tahun 1939. Judulnya bahkan bukan soal Batman, ini soal detektif. DC dalam DC Comics itu singkatan dari Detective Comics, dan karakter pertama yang bikin nama DC besar adalah Bruce Wayne alias Batman. Artinya dari hari pertama keberadaannya, Batman dirancang sebagai the world's greatest detective. Itu bukan gelar iseng, itu identitas inti karakternya. Tapi kalau lo nonton mayoritas film Batman dari Tim Burton, Joel Schumacher, sampai Zack Snyder, lo akan lihat Batman yang lebih banyak mukul daripada mikir. Lalu datanglah Matt Reeves. Di The Batman, hampir setiap adegan dimulai dengan investigasi. Bruce Wayne duduk menganalisis bukti, menyambungkan titik-titik. Riddler meninggalkan teka-teki di setiap TKP. Dan Batman bukan Komisioner Gordon, bukan Alfred yang memecahkan kasusnya. Ada adegan di mana Batman mengekstrak sidik jari dari wajah mayat menggunakan selotip lalu menjalankannya di database-nya sendiri. Ini bukan adegan action, ini adegan forensik, dan itu terasa sangat Batman. Film ini bahkan secara struktural terasa seperti film noir detektif. Narasi voice over, hujan terus menerus, shadow lighting, tokoh utama yang lebih banyak mengobservasi daripada berbicara. Matt Reeves dengan sadar merujuk ke film Chinatown dan Zodiac sebagai referensi visual dan naratif. Malah gua kira Matt Reeves terinspirasi dari film Seven-nya Brad Pitt. Mungkin karena Seven dan Zodiac adalah karya David Fincher, jadi terlihat signature style-nya. Ini bukan kebetulan, ini pilihan yang sangat disengaja untuk mengembalikan Batman ke akar sejatinya. Kalau lo pernah baca Batman Year One karya Frank Miller, atau The Long Halloween karya Jeff Loeb, atau bahkan karya modern Scott Snyder, lo akan langsung ngerasa bahwa The Batman itu seperti adaptasi langsung dari teks-teks itu. Mari kita breakdown satu persatu. Pertama, Bruce Wayne di The Batman masih muda dan belum sempurna. Di komik, Bruce tahun-tahun awal adalah Bruce yang masih belajar. Dia membuat kesalahan. Dia terlalu keras, terlalu brutal, dan belum benar-benar ngerti apa artinya jadi simbol harapan, bukan sekedar simbol ketakutan. Di film, Bruce Wayne yang diperankan oleh Pattinson secara eksplisit bilang, I am vengeance. Itu bukan punchline, itu karakter arc-nya. Sepanjang film, dia belajar bahwa identitas pembalasan dendam itu nggak cukup, bahwa Gotham butuh sesuatu yang lebih dari seseorang yang keluar malam untuk memukuli penjahat. Di akhir film, dia merevisi narasi internalnya, bukan lagi vengeance tapi sesuatu yang lebih dekat ke harapan. Itu persis arc-nya Bruce Wayne di Batman Year One. Kedua, Alfred digambarkan sebagai mantan intelijen militer. Di banyak adaptasi, Alfred hanyalah bapak tua yang baik hati. Tapi di komik modern, terutama di era New 52 and Beyond, Alfred punya latar belakang militer dan intelijen. Di The Batman, Alfred yang diperankan oleh Andy Serkis ditunjukkan punya koneksi bawah tanah, mengetahui sejarah keluarga Wayne yang gelap, dan pernah terlibat dalam keputusan berdarah. Itu komik akurat. Lalu yang ketiga, Riddler sebagai serial killer berbasis komik. Riddler di film ini bukan villain campy yang suka riddle lucu. Dia adalah manifestasi dari frustasi sistemik. Seseorang yang merasa sistem menghancurkan orang-orang seperti dia, sementara keluarga Wayne hidup dalam kemewahan palsu. Ini sangat dekat dengan interpretasi Riddler di komik Batman Hush dan beberapa arc modern. Villain yang brilian tapi patah secara psikologis. Lalu yang keempat, Gotham sebagai karakter, bukan sebagai kota. Di komik, Gotham bukan sekedar setting. Gotham adalah organisme hidup yang korup sampai ke akar-akarnya. Sistem hukumnya busuk, politisinya busuk, polisinya, kecuali Komisioner Gordon ya, sebagian besar busuk. The Batman menampilkan Gotham persis seperti itu. Wali kota korup, kepala polisi korup, bahkan legacy keluarga Wayne sendiri ternyata tidak bersih. Dan Bruce harus menghadapi fakta bahwa
nama yang dia bawa, nama yang dia kira simbol kebaikan juga punya darah di tangannya. Itu bukan sesuatu yang ada di film Batman manapun sebelumnya, tapi itu ada di komik sudah lama. Oke, mungkin ini terdengar sepele, tapi gue mau bicara soal Batmobile karena ini sebenarnya simbol dari filosofi keseluruhan film. Di era Tim Burton, Batmobile adalah karya seni gotik futuristik, cantik, ikonik, sama sekali tidak realistis. Di era Joel Schumacher ada lampu neon. Gua nggak mau bahas ini lebih jauh. Di era Nolan, The Tumbler, no, bukan Tumbler yang ini. Batman terlihat sebagai kendaraan militer. Keren sih, tapi tetap terasa seperti alutsista, bukan kendaraan yang dibangun oleh Bruce Wayne sendiri. Kemudian Zack Snyder's Batman, tank dengan sayap bat, efektif secara visual, tapi sekali lagi ini lebih ke armored vehicle daripada sesuatu yang Bruce rakit di garasi. Lalu The Batman 2022, Batmobile di film ini adalah muscle car yang dimodifikasi. Kelihatannya seperti Dodge Charger atau Chevrolet Camaro generasi lama yang dikonversi secara masif. Mesinnya di luar, turbin afterburner-nya terpasang di belakang seperti pekerjaan custom yang serius, tapi bukan pekerjaan pabrik, dan itu terasa manusiawi. Ini terasa seperti sesuatu yang benar-benar bisa dibuat oleh billionaire obsesif yang menghabiskan bertahun-tahun di garasi bawah tanah. Bukan kendaraan militer, bukan kendaraan alien, kendaraan seseorang yang sangat terobsesi dan punya banyak uang dan banyak waktu. Adegan kejar-kejaran di highway dalam kegelapan diterangi hanya oleh afterburner merah yang menyala. Itu adalah salah satu adegan sinematik terbaik dari film superhero manapun dalam satu dekade terakhir. Dan bagian terbaiknya, Batmobile-nya terasa nyata. Batman gak bisa terbang, dia meluncur. Selama bertahun-tahun, film Batman sering menampilkan Batman yang terbang atau melompat dari ketinggian ekstrim yang tanpa konsekuensi. Di The Batman, ada adegan di mana dia lompat dari gedung tinggi dan hampir mati. Wingsuit-nya tidak bekerja sempurna. Dia menabrak dinding, dia jatuh, dia menyakiti dirinya sendiri. Itu realistis. Itu juga ada di komik. Kostum Batman berfungsi sebagai pelindung, bukan hanya fashion. Di film ini ada peluru yang bersarang di kostum Batman dan dia merasakan dampaknya. Dia tidak kebal, dia memakai pelindung balistik karena dia harus, bukan karena itu keren. Bruce Wayne yang introvert dan disfungsional. Ini menarik, di banyak adaptasi, Bruce Wayne siang hari adalah playboy yang charming, sosialite yang sempurna, topeng yang dipakai untuk menutupi Batman. Pattinson's-nya Bruce tidak seperti itu. Dia awkward, dia tidak nyaman di depan kamera. Dia terlihat seperti seseorang yang lebih senang berada di ruang gelap daripada pesta, dan itu lebih akurat secara psikologis. Di komik modern, terutama era Scott Snyder dan Tom King, Bruce Wayne digambarkan sebagai seseorang yang sudah terlalu dalam memasuki identitas Batman-nya, sampai Bruce Wayne yang asli hampir tidak ada lagi. The Batman menangkap itu. Catwoman yang kompleks secara moral. Selina Kyle di film ini bukan villain, bukan hero. Dia adalah seseorang yang punya agenda sendiri, yang menggunakan Bruce, tapi juga genuinely connect dengan dia, yang pada akhirnya membuat keputusannya sendiri. Itu adalah Catwoman yang paling dekat dengan karakter komiknya dalam sejarah adaptasi layar lebar, bukan Catwoman yang identik dengan profesi maling. Jadi, apakah The Batman film yang lebih bagus dari The Dark Knight? Oh, wait a second. Itu pertanyaan yang berbeda dan jawabannya tidak sesimpel itu. The Dark Knight adalah mahakarya sinema. Christopher Nolan bikin film yang bisa bertahan berdampingan dengan film kriminal terbaik sepanjang masa. Tapi film The Batman melakukan sesuatu yang berbeda. Film ini berusaha untuk bertanya, siapa sebenarnya Bruce Wayne? Siapa sebenarnya Batman? Dan apakah kita selama ini sudah benar-benar mengenal dia? Dan jawabannya ternyata adalah tidak. Batman bukan hanya pria kaya yang marah dan punya kostum keren. Dia adalah detektif. Dia adalah seseorang yang hidup dalam dualitas antara trauma dan tanggung jawab. Dia adalah simbol yang harus memilih antara menjadi ketakutan atau menjadi harapan. The Batman 2022 ngerti semua itu. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah adaptasi Batman masuk layar lebar, gua bener-bener merasa melihat Batman yang sesungguhnya. Bukan versi yang lebih keren, tapi versi yang lebih benar.